Nah, teman, terakhir ya kita ada last update untuk Bitcoin ketika Bitcoin lagi menjelang mau breakout tuh ya di sekitar 71.4 ya. Jadi kalau misalkan kalian masih ingat ya di sana kita ada membahas area resisten ya di sekitar 71 ribuan. Kalian pasti masih ingat kemarin kita sempat gambarin kotak resisten seperti ini ya. Jadi setiap kali Bitcoin hit area 71.000 ya, dia biasanya selalu gagal break teman ya. Contohnya di sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini ya. Mungkin gue bisa replay ke kalian lagi ya, sedikit flashback aja nih ya di video yang lalu nih, sekitar 4-5 hari lalu. Kecuali memang ada confirmation, nah itu beda cerita teman-teman. Kalau misalnya oke ada confirmation, kita break new highs ya, let's say ke 74.000, nah itu kan ada konfirmasi kalau misalkan ini adalah real breakout ya, jadi bukan hanya sekedar oke kita hit area resist, dan ternyata kita kembali fake out sama seperti sebelum-sebelumnya. Di sini ya ketika 70k kita turun di sini ya, tiap menyentuh 70k kita turun di bulan Mei tanggal 21 ini kita juga kena koreksi sedikit lagi ya, jangan sampai ya ini jadi fake out juga gitu ya. Jadi ya buat ngelihat itu ya, dan untuk menghindari itu ya kita harus break new all time high dulu. Nah, di situ gue ada bahas ya bahwa ya ada potensi bahwa ya di 71K itu adalah area resist ya, dan bahkan di VIP Group kan di tanggal 5 Juni kemarin ini kita udah bahas teman ya. Update Bitcoin hit 70K untuk ke-6 kalinya. Sebelum-sebelumnya Bitcoin terkoreksi setelah menyentuh area ini dan saat ini terlihat ada sedikit pelemahan dalam time frame 4 jam, jadi mungkin bisa terjadi penolakan juga pada area 70K ini. Jadi bagi yang udah ngikutin VIP Group ya pasti udah lumayan cuan lah teman, dari mungkin maybe dia nge-short di area ini gitu ya untuk Bitcoin ya 71.500-an ya waktu kemarin teman ya. Dan nggak lama dari ini kita langsung mengalami hantaman koreksi ya, meskipun nggak dalam gitu ya. Cuman tetap aja nih kalian lihat di sini ya volume 4 jamnya ya cukup terjadi ada penolakan lah teman di sini ya dari daily candle itu sendiri. Itu tadi candle 4 jam, ini kita ubah ke grafik time frame 1 hari. Nah, di sini kalian lihat boom terjadi satu candle penolakan setelah menyentuh area 71.000 sekian teman. Nah, jadi kalau misalkan kalian pengen join VIP group gue ya, jadi di sana gue biasa akan bahas secara teknikal dari sisi jangka pendek, menengah maupun jangka panjang untuk Bitcoin ya, maupun untuk altcoin lainnya ya. Kita juga ada call coin PP di sini ya untuk short ya. Dan ternyata terjadi juga gitu ya. Nah, di analisa yang satu ini teman ya. Nah, kalian bisa join VIP group gue dengan cara kalian join BingX menggunakan kode referral gue ya. Dan kalian bisa ke bagian copy trade di sini. Kalian bisa ke bagian konservatif trader ya, kalian bisa coba-cobain fitur copy trading yang disediakan oleh BingX ya. Dan minimal untuk follow copy trader ini ada 3 hari ya untuk jadi persyaratan masuk ke dalam grup VIP gue ya. Jadi biasanya di sini adalah trader-trader yang udah direkomendasikan oleh BingX ya. Jadi secara jangka panjang kita ikutin, rata-rata kita itu masih cuan ya, masih untung ya, hanya dengan copy dia gitu ya. Meskipun kita sibuk kerja, semua posisi ya itu akan mengikuti copy trader tersebut ya. Jadi kita open posisi, ini semua akan mengikuti si copy tradernya gitu. Kalau misalnya kalian udah coba-coba ya, kalian bisa tinggal DM admin aja untuk bisa dimasukkan ke dalam VIP group gue ya. Jadi ini akses sampai seumur hidup teman ya, dan joinnya juga gratis gitu. Nah, jadi untuk next update ya untuk Bitcoin ya. Jadi selain dari Bitcoin ya, kemarin kita sempat call untuk PP juga di sini ya. Kita sempat short ya dari 14-an lah teman ya kemarin di sini ya. Kemarin berapa sih? 14 sekian gitu ya short area. Sementara SLA 152 gitu ya di tanggal 6 Juni tuh berarti di sekitaran sini ya. Jadi kita sebenarnya nggak sampai menyentuh SL gitu ya. Kita call-nya di sekitaran 144 sekian di sini, and then setelah nggak lama langsung terjadi big dump pada PP teman ya. Dan sampai saat ini ya targetnya juga masih di sekitaran berapa nih ya, agak jauh sih sebenarnya, 1/8 risk rewardnya ya, targetnya di 0,007. Jadi sebenarnya masih ya masih, kalau saat ini teman ya, kalau saat ini sih masih di sekitaran 30 ya, masih 40% ke bawah lagi sih teman ya. Jadi sebenarnya ini mainnya agak jangka menengah gitu ya, bukan jangka pendek aja gitu. Tapi kalau misalnya udah profit kayak gini ya, ini kita mungkin bisa take sebagian profit. Dan kalau misalkan kita SL-nya kita majuin lagi teman ya, jadi paling ya di area entry kita lagi lah teman ya. Jadi kita juga udah nggak bakalan loss di trade yang satu ini teman ya. Nah, kalau misalkan untuk Bitcoin ya, kita balik lagi ya. Kalau misalnya untuk altcoin ya, tadi kan kalian udah lihat gitu contoh-contoh banyak sekali altcoin teman ya, dan memang kelihatan gitu ya. Ini udah bisa dilihat gitu dari segi performa altcoin cenderung tidak begitu bagus ya. Padahal Bitcoin cuma turun dikit aja, tapi altcoin kalian lihat nih ya, turunnya sampai 5% lebih teman ya.
Padahal Bitcoin tuh koreksinya biasa aja, cuma 1-2% teman ya. Jadi sepertinya ada sedikit perpindahan teman di sini ya, perpindahan uang ya. Jadi orang-orang rata-rata udah mulai dumping altcoin lagi ya, sementara untuk Bitcoin masih tetap stay strong. Nah, tapi bukan berarti ya bahwa Bitcoin bakalan ngepump and then altcoin ditinggalkan, enggak juga teman ya. Kalau misalnya Bitcoin turun lebih dalam lagi, itu altcoin bisa makin merosot lagi gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat outlook untuk saat ini ya secara time frame for hourly ya 4 jam sendiri, kita lihat ada sedikit break dari area garis putih ini teman ya, yang dimana ini kan adalah garis bullish teman ya, garis bullish time frame 4 jam kita ada break di bawah sedikit ya, dan sama seperti garis bullish yang berwarna hijau ini yang lebih time frame lebih besar teman ya, time frame 2 bulanan ya, momen dimana kita break garis bullish ini ya kalian lihat teman ya, Bitcoin dari 65 memang terbang lagi ke 72, tetapi setelah itu langsung gagal break lagi teman ya, langsung terdam sampai ke 60.000 bahkan ke 50.000 sekian teman ya. Jadi ini garis bullish ini berperan sebagai indikator yang cukup penting juga gitu ya, karena ya momen dimana kita break dari garis bullish ini biasanya akan ada delay teman ya, akan ada delay yang dimana ya Bitcoin bakalan banyak drama lagi gitu ya, bakalan koreksi lebih lama lagi sebelum ternyata benar-benar breakout di atas 73.000 gitu ya. Itu yang bisa menjadi concern kita saat ini ya. Jadi udah testingan kelima dan saat ini juga masih gagal break teman-teman ya. Bahkan kita secara time frame 4 jam ada di bawah garis bullish ini. Jadi maybe ini bisa menjadi permulaan koreksi juga untuk Bitcoin ya. Jadi last update kita kemarin di sini kalian bisa lihat juga ya, kita ada sentuh area garis bullish yang berwarna putih tersebut ya, tetapi di sini gue juga ada prediksi untuk kedepannya dalam beberapa minggu ke depan ya, maybe bisa jadi ya kita nggak kuat ngehold area tersebut, dan bisa jadi ya masih ada downside area yang masih cukup terbuka untuk Bitcoin untuk beberapa minggu ke depan lagi gitu ya. Jadi maybe dumping yang dari 72k ini ya balik ke 68,5k ini masih bisa menjadi permulaan koreksi untuk Bitcoin, untuk dia bisa aja untuk turun lebih dalam lagi gitu ya. Let's say kalau misalkan dia terkoreksi lebih lagi, mungkin the next target ini bisa menjadi 65.000, di mana ini adalah support yang terjadi di tanggal 17 Mei kemarin gitu untuk si Bitcoin. Karena biasanya support yang sebelumnya ya yang di 66.000 ini biasanya kita nggak bakalan nahan teman-teman, biasanya bakalan makan liquidity and then bakalan terjun ke the next support area gitu sih teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ngomongin the next target correction untuk Bitcoin ya, the next support tuh ada di sekitaran 65.000 lah teman ya. Jadi ya sekali lagi gue bilang ya, selama Bitcoin bisa maintain di garis bullish ini, kemarin kita bilang bahwa bullish itu masih ada chance ya mendominasi sekitar 55%, dan kalau misalnya kita break di bawah ya, contohnya seperti saat ini kemungkinannya sih menurut gue sih 50-50 gitu ya kondisinya ya. Udah lagi bertarung nih antara bear dan antara bull. Dan kenapa kita lebih sedikit ke arah bear teman-teman ya, karena ya ini ya teman-teman ya, garis bullish ini udah terbreak teman-teman ya. Kita sudah break di bawah dari garis bullish tersebut, dan ini dari area-area sebelumnya ini udah banyak sekali konsolidasi pada Bitcoin, dan ternyata ini terjadi juga ya. Biasanya ini kita bakalan drop lebih lagi teman-teman ya, karena memang ya ada sedikit pelemahan gitu teman-teman ya. Ini menunjukkan pelemahan koreksi yang sebelumnya, and then di sini kita lagi-lagi kena reject lagi teman-teman ya. Jadi biasanya kalau misalkan udah reject 2 kali seperti ini dari time frame yang cukup pendek gitu ya, jedanya ini paling cuman sekitar satu minggu sampai 2 minggu lah teman-teman ya. Seminggu sampai 2 minggu jedanya pendek banget ya. Kita kena penolakan di level yang kurang lebih sama, ya biasanya kita akan koreksi lebih dalam lagi dari area 66 ya. Jadi maksudnya ini kalau misalnya kita bikin cerita teman-teman ya, di sini kan kita kena penolakan di sini teman-teman ya, Bitcoin ke 66.7 and then kita rebound lagi ke 71.8. Di sini kena penolakan lagi, itu menandakan apa? Itu artinya apa? Bahwa bahwa demand yang 66.8 ini teman-teman ya, ini nggak kuat buat ngangkat Bitcoin dan membuat dia breakout di atas 73.000. Nah, itu kesimpulannya sih seperti itu ya, dan logikanya sih pasti seperti itu juga. Mungkin butuh demand lebih lagi di bawah 66.000 ya. Jadi banyak banget ya orang yang mungkin nunggu di 65 atau di 64 teman-teman untuk Bitcoin ya. Jadi masih banyak whale yang nunggu di area tersebut ya. Dan mungkin ketika demand tersebut terisi teman-teman baru ya maybe bisa jadi ini adalah titik di mana whale bakalan mompa Bitcoin dan membuat dia break di atas 73k, maybe gitu ya, kita nggak tahu.
Tapi apa yang pasti kita tahu adalah bahwa demand di level 66,9 ini nggak cukup teman ya. Ini nggak cukup untuk memenuhi ekspektasi Bitcoin bakalan break di atas 73K. Itu sebabnya kenapa kita kena koreksi lagi di level 72.000 teman. Mungkin bisa jadi bakalan ada demand lebih lagi di bawah 66,850. Itu sebabnya kenapa gue bilang ada potensi downside hingga mencapai 64,9 atau 65.000 awal untuk Bitcoin ya. Nah, paling kurang lebih itu aja teman untuk video kali ini. Semoga analisa ini bisa membantu. Sekali lagi ya, buat yang pengen nggak ketinggalan untuk update Bitcoin ya, kita ada prediksi bisa rata-rata untuk jangka pendek maupun jangka mid. Kalian bisa tinggal join VIP group gue aja. Ya gampang banget, gratis, dan kalian tinggal join BingX aja menggunakan link yang ada di deskripsi. Paling itu aja, dan seperti biasa sampai jumpa di next video.